Pemirsa, kecelakaan maut yang menewaskan 9 orang siswa, seorang guru dan seorang pengendara di kawasan Ciater Subang, Jawa Barat pada Sabtu pekan lalu menorehkan luka dalam dunia pendidikan Indonesia. Pasca kecelakaan tersebut, pemerintah Provinsi Jawa Barat mengeluarkan surat edaran terkait dengan pelaksanaan study tour. Dan saat ini sudah bergabung dengan Bapak Wahyu Mijaya, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Selamat siang Pak Wahyu. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Wahyu, berkenaan dengan surat edaran yang dikeluarkan, apa pokok-pokok isinya, larangannya apa saja berkaitan dengan study tour? Ya, pada prinsipnya bukan tentang melarang terkait dengan study tour-nya, tapi mengatur tentang pembatasan-pembatasan yang dilakukan untuk pembelajaran di luar ruang kelas. Salah satunya adalah pembatasan itu pelaksanaan pembelajaran di luar kelas itu dilaksanakan di Provinsi Jawa Barat, tidak keluar dari Provinsi Jawa Barat. Nah, kemudian juga harus mengutamakan dalam beberapa hal, di antaranya bagaimana kondisi tujuan dari pembelajaran ruang kelas tersebut. Kemudian juga bagaimana bisa menjamin keamanan dari siswa, guru, kemudian juga tenaga kependidikan dengan adanya izin dari setiap kendaraan yang akan digunakan, gitu ya, dari perhubungan. Nah, selain itu juga di surat edaran itu mengatur tentang bagaimana juga harus melaporkan ke Dinas Pendidikan setiap rencana untuk pembelajaran di ruang kelas atau lebih juga diantaranya adalah study tour. Gitu. Oke, Pak, tapi sebelumnya pihak sekolah ada laporan sebelum melakukan study tour ini ke Dinas Pendidikan? Ya. Kalau untuk yang terkait dengan yang legal kencana ya, yang sekarang ini yang terjadi kemarin, kami coba cek itu memang belum ada laporan pada saat sampai ke pelaksanaan kegiatan. Nah, selanjutnya kita juga coba lihat di rencana kerja sekolahnya. Memang ketika kita cek memang ada rencana kerja sekolah, rencana kerja anggaran sekolah yang memang salah satunya adalah untuk kegiatan pembelajaran di luar tersebut, gitu. Okay. Jadi kalau misalnya dengan pemberitahuan ini tidak. Pak Wahyu, ini berkaitan dengan proses wisuda anak sekolah yang ternyata berada di luar kota, Pak. Apa ini termasuk dalam study tour juga? Karena ada begini, Pak, masyarakat yang dekat dengan kami di sini sempat mengabarkan bahwa merasa keberatan dengan biaya. Ini contoh ya, Pak, salah satu laporan masyarakat, biaya 5 juta rupiah yang harus dikeluarkan untuk wisuda di Yogyakarta. Padahal sekolahnya di wilayah Jakarta, Pak. Mungkin faktor ekonomi juga masyarakat juga merasa keberatan begitu, Pak. Bagaimana dengan aturan ini? Iya, jadi terkesan ajang cari uang ini, Pak, pihak sekolah. Ya, pertama kami juga yang pertama tentang perpisahan dulu. Yang perpisahan itu sebetulnya dalam beberapa waktu ke belakang kami sudah membuat surat juga yang ditujukan ke cabang dinas, ke kepala sekolah bahwa pelaksanaan perpisahan itu untuk dilaksanakan secara sederhana dan mengoptimalkan sarana prasarana yang ada di sekolah. Nah, sebetulnya itu surat yang ditandatangani oleh saya juga sudah dikeluarkan di awal Mei gitu. Itu sudah kita keluarkan. Kemudian yang kedua tentang pembiayaan. Nah, pembiayaan ini untuk pelaksanaan study tour itu sebetulnya itu tidak. Jadi kami sudah menyampaikan ke sekolah untuk tidak dikelola oleh sekolah. Jadi mulai dari inisiatif, kemudian pengelolaan anggaran dan lain sebagainya itu dilakukan oleh orang tua siswa yang tergabung dalam komite sekolah. Jadi setuju atau tidaknya itu sebetulnya di komite sekolah. Dan kami juga sudah mencoba untuk menyampaikan bahwa
kalau misalnya ada yang tidak mampu, jadi semacam subsidi silang gitu. Nah, kecuali misalnya memang banyak yang tidak bisa membayar, maka itu dilakukan dengan model ada yang memang belajar di luar agak jauh, tetapi juga ada yang belajar di luarnya tetap di dekat lingkungan dengan sekolah. Baik, Pak, bagaimana dengan jika ada temuan pungutan-pungutan seperti biaya study tour, karya wisata yang kemudian tidak dilaporkan ke Dinas Pendidikan? Nah, apa sanksi yang bisa diberikan oleh Dinas Pendidikan terhadap sekolah? Ya, sekali lagi begini, kita coba melihatnya yang pengelolaan anggarannya, apakah itu di sekolah atau misalnya oleh orang tua siswa. Nah, kalau misalnya itu dilaksanakan oleh sekolah, maka kita bisa untuk dalam bentuk teguran, dan kita juga bisa melihat dan lain sebagainya terkait dengan pengelolaan alokasi anggaran untuk kegiatan di luar sekolah tersebut. Nah, tapi kalau misalnya itu anggarannya dikelola secara langsung oleh satuan oleh komite-komite sekolah, nah itu dan itu juga sudah berdasarkan misalnya dengan orang tua yang lain. Nah, itu berdasarkan kesepakatan di situ gitu. Jadi kalau misalnya kalau misalnya dengan sekolah, tentunya kami juga bisa langsung masuk melihat dan melakukan beberapa tindakan gitu. Oke, Pak Wahyu, apakah kemudian aturan ini atau edaran ini juga berlaku untuk sekolah swasta, tidak hanya sekolah negeri, artinya berlaku untuk seluruh sekolah di Indonesia atau seperti apa? Ya, yang pertama, pemberlakuan ini karena dikeluarkan oleh Pak PJ Gubernur Jawa Barat, maka surat ini hanya berlaku di Jawa Barat. Nah, untuk sekolah-sekolahnya tidak hanya untuk yang sekolah negeri, tetapi juga dengan sekolah-sekolah swasta. Baik di situ tidak menyebutkan level tingkatan, artinya andai pun misalnya dari PAUD, SD, SMP, kemudian juga SMA, SMK, SLB, itu semua pokoknya yang terkait dengan lingkungan pendidikan, nah itu yang disampaikan. Jadi tidak hanya sekolah-sekolah negeri saja. Oke. Pak, kalau pengakuan dari pihak keluarga para pelajar ini mengatakan bahwa mereka dipungut uang sebesar Rp800.000 tapi tidak diberitahu alokasinya untuk apa saja. Nah, ke depan apakah itu juga masuk ke dalam isi dari surat edaran bahwasanya orang tua perlu tahu sebenarnya ketika membayar apa saja kemudian yang didapat oleh anaknya begitu? Ya, betul. Jadi seharusnya kebutuhan biaya untuk pembelajaran di luar itu harusnya transparan disampaikan ke semua orang tua siswa yang akan mengikuti. Jadi nilai katakanlah X rupiah itu digunakan untuk A, B, C, D, memang itu seharusnya sudah tersampaikan ke orang tua. Jadi bukan hanya menyampaikan berapa rupiahnya kemudian tanpa ada rincian ke penggunaannya gitu. Oke, Pak Wahyu, berkaitan dengan wisuda, Pak, tadi Bapak katakan bahwa dianjurkan untuk memilih lokasi yang dekat-dekat saja dengan sekolah, begitu ya. Nah, ini memang kalau untuk wisuda ini sebagai pengetahuan saja, memang para siswa itu ditarik biaya, Pak, atau maksudnya tidak gratis begitu, Pak, untuk wisuda? Ya, edaran yang kami keluarkan itu untuk perpisahan agar mengoptimalkan sarana prasarana di sekolah dan dilakukan secara sederhana. Poinnya kira-kira itu. Nah, kenapa demikian? Karena kami ingin meminimalisir jangan sampai ada alokasi anggaran tertentu yang dikeluarkan oleh orang tua siswa. Dengan asumsi tadi ya, misalnya menggunakan fungsi atau sarana-sarana yang ada di sekolah, artinya kan tidak perlu bayar. Nah, kemudian dilakukan juga secara sederhana. Selanjutnya di dalam surat yang saya tanda tangani juga di situ menampilkan berbagai karya siswa
yang menjadi bagian karya selama 3 tahun pembelajaran gitu. Nah, dengan asumsi demikian sebetulnya alokasi anggaran untuk perpisahan bisa jadi tidak ada atau memang sama sekali bisa jadi tidak ada atau nilainya sangat minimal gitu. Oke. Nah, jadi sebetulnya seperti itu. Baik, terima kasih banyak Pak Wahyu Mijaya selaku Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Kita harapkan ya Pak, semoga ke depan tidak terjadi lagi dan mungkin ada sanksi tegas ya untuk pihak-pihak sekolah yang kemudian menjadikan study tour ini jadi ajang cari uang begitu ya. Terima kasih banyak. Selamat siang Bapak.